Silakan bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita dari kelompok 6 akan melaksanakan atau mengerjakan tugas dari dosen kita yang terhormat Ibu Dr. Mudaifiatun Isriyah MPD CPM, yang mana kelompok kita ini terdiri dari saya Muhammad Sabdul Anna dan juga Siti Maftuha dan Husaimah dan juga Siti Sofia, dan tak lupa kita dari kelas AD6. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang konseling komunitas, yang mana konseling komunitas ini adalah bentuk konseling yang berfokus pada membantu individu atau kelompok, jelas secara kelompok, karena komunitas itu adalah secara kelompok, yang mana nanti para konselor itu silih berganti dalam memecahkan masalah. Tentunya membantu individu atau kelompok dalam suatu komunitas untuk mengatasi masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Dalam pengenalan konseling komunitas, yakni adalah definisi, tujuan, peran, dan prinsip-prinsip dasar konseling komunitas. Mungkin pada hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Siti Maftuha. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Terima kasih semuanya. Di sini saya akan mulai diskusi apa sih itu definisi konseling komunitas. Nah, di sini bisa kita jabarkan, konseling komunitas itu adalah konseling atau layanan komunitas, salah satu layanan konseling yang menaruh perhatian besar pada situasi individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, konseling komunitas ini didirikan pertama di New York pada tahun 1995 dan menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat umum. Nah, berdasarkan etimologi tentang konseling dan komunitas di atas, penulis para ahli menyimpulkan bahwa konseling komunitas adalah sebuah proses perjumpaan komunitas secara aksentasial yang dilakukan konselor pada sebuah komunitas orang yang hidup dan tinggal pada suatu daerah. Nah, biasanya konseling komunitas ini ditujukan kepada seseorang yang mengikuti komunitas tertentu, biasanya seperti itu. Nah, dilanjut dari apa sih itu tujuan dari konseling komunitas? Tujuannya yaitu program bimbingan ini adalah untuk mengembangkan perilaku dan karakter pada aspek-aspek positif melalui penciptaan lingkungan komunitas yang terbuka, memiliki kesempatan belajar, mengembangkan diri, serta berkontribusi, seperti itu. Nah, lalu apa sih peran dari konselor untuk konseling komunitas? Nah, itu biasanya konselor itu berperan untuk mengarahkan si konseli, mengarahkan pada komunitas yang positif. Nah, kadang kan ada komunitas yang seperti kata orang itu negatif, itu biasanya ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Banyak, seperti ada komunitas pecinta artis, itu mungkin negatifnya salah pergaulan, seperti itu. Tapi biasanya ada sisi positif apa, dengan adanya komunitas tersebut persahabatan biasanya tambah melekat, biasanya seperti itu.
Mungkin ada yang menurut teman-teman gimana konseling komunitas itu? Mungkin bisa dilanjut, Mas. Baik, untuk selanjutnya adalah ruang lingkup konseling komunitas. Jadi konseling komunitas ini mempunyai lingkup yang seperti apa? Mungkin di sini adalah identifikasi, penilaian, kebutuhan, desain intervensinya gimana, implementasinya juga bagaimana. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Huzaimah. Monggo yang bersangkutan kami persilakan. Baik, terima kasih. Dan sekarang saya akan memaparkan ya yang saya pahami dari segi ruang lingkup konseling komunitas. Yang mana dari identitas masalah yang umumnya dihadapi oleh komunitas itu komunitas mempunyai masalah adalah bagian dari kehidupan masalah bersama dengan hidup, dan setiap komunitas itu memiliki masalah juga. Mereka bersama-sama menjadi komunitas, itu hanya fakta di kehidupan komunitas. Seperti contoh masalah komunitas itu, wilayah pusat komunitas menurun, tokoh-tokoh tutup dan pindah. Tidak ada tokoh baru yang pindah. Kami ingin memperbaiki pusat kota itu. Bagaimana kita harus melakukannya? Dan masalah komunitas itu bisa mencakupi banyak kalangan, yang mana terhadap daftar nominasi panjang. Dan beberapa contohnya dari masalah komunitas tersebut, yaitu salah satunya bisa dari kehamilan remaja. Dan yang nomor 2, itu ruang lingkup konseling komunitas itu ada penilaian kebutuhan komunitas. Penilaian kebutuhan itu adalah proses sistematis yang memeriksa kriteria apa yang harus dipenuhi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan lagi, desain intervensi konseling komunitas, yaitu merupakan untuk membantu dan mendukung individu atau kelompok dalam melakukan coping terhadap masalah sehari-hari dan memperkuat resiliensi mereka. Intervensi dapat dilakukan dalam setting pusat kesehatan, pusat komunitas, institusi pendidikan, atau sekolah. Desain intervensi ini untuk pelatihan manajemen diri dan untuk kemampuan belajar dengan regulasi diri. Dan selanjutnya, implementasi program konseling komunitas ini bersifat komprehensif, sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka.
yaitu berpusat pada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh, yang meliputi aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Dan ruang lingkup dari segi pelayanan dalam konseling ini itu bisa dijadikan menjadi dua, ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah atau bisa juga di luar sekolah. Yang di sekolah itu keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, dan yang kedua bisa juga tanggung jawab seorang konselor di sekolah. Yang apabila dari konselor di luar sekolah itu kayak bimbingan dan konseling dalam keluarga, bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Mungkin itu saja yang cukup saya pahami. Dari teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Uzaimah telah menjelaskan beberapa ruang lingkup konseling komunitas. Kita lanjut pada slide selanjutnya adalah subjek dalam konseling rehabilitasi, yang mana terkait tentang penyuluhan, rehabilitas, juga pengenalan berbagai jenis keterbatasan atau disabilitas, dan evaluasi individu, yang mana hal ini akan disampaikan oleh rekan kita Siti Sofia. Kita persilakan. Baik, terima kasih. Subjek dalam konseling rehabilitasi meliputi penyuluhan tentang rehabilitasi dan pentingnya rehabilitasi dalam masyarakat, dan pengenalan berbagai jenis keterbatasan atau disabilitas. C. Evaluasi individu dalam konteks rehabilitasi. D. Pengembangan rencana rehabilitasi individu. Dan yang E. Teknik-teknik konseling yang spesifik untuk mendukung individu dalam mengatasi keterbatasan atau disabilitas. Dan yang terakhir, kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak terkait dalam penyediaan layanan rehabilitasi. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin menambahkan. Oke, jadi begini. Sebelumnya, bimbingan dan konseling itu sebenarnya adalah mengacu kepada pengarahan. Jadi seorang konselor ada suatu pengarah atau penasihat, juga bisa dikatakan kepemimpinan, yang mana dapat mengarahkan dan mengendalikan individu terhadap tindakan, perilaku, keputusan, dan pendapat yang bermanfaat bagi mereka. Itu secara global bimbingan dan konseling. Namun secara komunitas dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang berinteraksi dan memiliki kesamaan, yang mana konseling ini dalam komunitas dapat menyatukan beberapa perbedaan dalam satu kelompok agar supaya sama. Seperti apa? Mulanya dari lokasi, tempat tinggal, hingga minat karir. Namun seseorang konselor komunitas akan menggunakan karakteristik umum untuk memberikan nasihat kepada sekelompok orang tersebut, seperti itu. Dan lagi pentingnya komunitas tempat individu berfungsi dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap identitas dan hubungan mereka dengan orang lain, seperti itu. Juga lingkungan yang difungsionalkan dapat menyebabkan individu mengalami gangguan sosial atau psikologis, dan juga populasi yang rentan dan terpinggirkan seperti anak-anak, kelompok minoritas,
seperti keagamaan atau individu dengan status sosial ekonomi rendah memiliki risiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan psikologis. Gitu. Intervensi semacam ini digunakan pada komunitas miskin dan tidak didukung untuk meningkatkan sumber daya kesehatan mental. Itu seperti contoh seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya konseling komunitas memberikan kepemimpinan untuk menciptakan akses yang lebih baik terhadap layanan yang bersifat kelompok seperti itu. Bisa dipahami? Nggih, bisa. Itu. Nah, jadi kiranya itu saja yang dapat kita sampaikan tentang masalah konseling komunitas, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.